Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Putri Arianto dari kelas 11 IPA 5 absen 2. Jadi dalam video ini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai titik berat pada benda tidak beraturan. Sebelum itu saya akan menjelaskan materi singkat tentang titik berat. Titik berat. Setiap benda bermassa pasti mempunyai titik berat. Baik benda homogen maupun benda yang acak pasti tetap mempunyai titik berat. Titik berat benda merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Titik ini dapat berada dalam benda atau di sekitar benda itu sendiri. Resultan seluruh berat partikel di dalam benda disebut sebagai berat benda. Titik berat benda muncul pada benda tegar yang merupakan susunan dari banyak partikel di mana gaya gravitasi bekerja pada tiap-tiap partikel penyusun benda tersebut, sehingga berat tiap partikel penyusun berkontribusi pada resultan berat benda. Jenis-jenis titik berat. Berdasarkan jenis penyusunnya, titik berat terbagi menjadi dua, yaitu titik berat homogen dan titik berat heterogen, di mana untuk jenis titik berat homogen terbagi kembali menjadi tiga karena adanya perbedaan dimensi, yaitu titik berat benda homogen 1 dimensi, titik berat benda homogen 2 dimensi, dan titik berat benda homogen 3 dimensi. Titik berat benda homogen 1 dimensi berbentuk garis, maka titik berat dipengaruhi oleh besarnya ukuran panjang. Titik berat benda homogen 2 dimensi berbentuk area, maka titik berat dipengaruhi oleh besarnya luasan area. Titik berat benda homogen 3 dimensi berbentuk bangun ruang, maka titik berat dipengaruhi oleh besarnya ukuran volume. Meskipun dibedakan, namun dasar ilmu perhitungannya tetaplah sama. Ini adalah rumus titik berat. Titik berat homogen 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Pusat titik massa. Pusat titik massa merupakan sebuah titik yang dapat menunjukkan perilaku sebuah sistem ketika diberikan gaya atau torsi eksternal. Pusat massa dan titik berat suatu benda memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu titik tempat berpusatnya massa atau berat dari benda tersebut. Perbedaannya adalah letak pusat massa suatu benda tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi, sehingga letaknya tidak selalu berhimpitan dengan letak titik beratnya. Ini dia alat dan bahan yang kita butuhkan. Langkah yang pertama yaitu siapkan kardus, lalu potong kardus dengan bentuk dengan tidak beraturan. Setelah itu, buat beberapa lubang di bagian pinggir kardus dan beri nama pada lubang tersebut. Selanjutnya, gantung kardus pada styrofoam yang sudah ditempel di dinding menggunakan paku. Lalu gantung dengan benang yang sudah diberi beban. Kemudian jika beban benda sudah diam dan tidak bergerak, maka beri tanda pada kardus. Lakukan hal yang sama pada tiap-tiap lubang lainnya. Setelah itu, tarik garis dari lubang ke titik yang sudah ditandai. Apa yang terjadi jika jarimu ditaruh di bawah titik berat? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah benda seimbang, tidak bergerak, dan tidak jatuh. Bagaimanakah jumlah momen gaya terhadap titik berat dan resultan gayanya ketika benda dalam keadaan seimbang? Benda tersebut diam atau tidak bergerak, kecepatan konstan. Karena di sini bendanya diam, maka momen gayanya sama dengan 0 dan besar resultan gayanya sama dengan 0. Ini dia kesimpulan dan aplikasi titik berat pada penerapan kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.